Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa ibu ya, yang luar biasa, yang semoga selalu dalam keadaan kondisi yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kalian sudah diberikan tutorial ya, walaupun membuat satu layout game, mungkin di dalam pikiran kalian terlintas bagaimana sih sebenarnya pembuatan game ini gitu. Siapa saja sih timnya, anggotanya, siapa saja gitu kan. Peran yang dibutuhkan itu seperti apa? Walaupun sudah pernah kita bahas pada perkuliahan sebelumnya, hanya sekarang kita tilik lebih dalam siapa saja perannya dan apa yang diperlukan, dokumentasi apa saja yang diperlukan dalam pembuatan game ya. Untuk game development team, sungguh di sini sangat sulit ya jika masing-masing peran itu tidak memiliki visi yang sama. Jadi, di sini lebih banyak ke komunikasi ya, dan mengerjakan sesuai dengan role tugasnya ya, agar seimbang gitu kan. Di sini kemampuannya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Jadi harus setiap anggota tim itu melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain ya, baik dari sisi teknis atau karakter dan kemampuan yang tentu saja berbeda-beda ya. Nah, apa saja sih peran yang dibutuhkan dalam pembuatan game? Kita lihat di sini. Untuk persiapan sebelum mendesain game, jadi selain konsep nih ya, dibutuhkan kerjasama tim. Jadi perlu merekrut anggota tim dengan visi yang sama. Sudah tidak asing lagi ya, yang pertama kita bahas adalah programmer ya. Sini ada programmer, ada game producer, ada game designer, ada artist, ada sound engineer. Ditambah peran-peran lain, marketing, writer, quality assurance, sama product manager. Untuk programmer sendiri, seberapa penting sih kehadiran programmer dalam sebuah pembuatan game? Tanpa code dan engine yang dibuat oleh seorang programmer ya, semua gambar itu hanyalah aset. Nah, dari sisi programmer, kalau kita mau bagi-bagi lagi tugasnya, itu ada beberapa di bagian programmer. Salah satunya ya, di sini ada basic front end, ada basic back end programmer, ada physics programmer, ada networknya, ada yang menangani AI dan juga UI UX-nya. Jadi dengan kemampuan yang dimiliki programmer, tadi aset-aset tadi akan menjadi lebih interaktif gitu kan, membentuk sebuah komponen game yang dapat dimainkan. Apa bedanya bagian-bagian programmer ini? Bagian basic front end, dia yang membuat tampilan yang langsung dilihat oleh user ya. Tugasnya ini buat tampilan yang langsung dilihat oleh user. Basic backend. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kalau dalam sebuah perusahaan game, biasanya dia akan menyambungkan dan mengolah input data dari user ke server. Ada lagi fisik programmer. Ini membuat simulasi fisik yang dibutuhkan ke dalam game yang akan dideploy. Jadi contohnya kayak fisik gravitasi gitu yang dibutuhkan pada game
pesawat ya, misalnya pesawat yang game seperti Angry Bird ya. Bahkan platform pun dia butuh fisik untuk lebih menarik kan ya. Dan membuat game itu lebih terlihat real. Tidak kalah pentingnya juga kita butuh network programmer. Bedanya apa dengan yang lain? Programmer ini menghubungkan interaksi antar player agar dapat bersaing atau bekerja sama. Jadi kelas yang ini tuh spesialisasi dari back-end programmer sebenarnya. Dilanjut lagi ada bagian UI UX programmer ya. Tugasnya udah jelas, menginteraksikan UI di dalam game. Biasanya UI programmer juga membuat library yang dapat digunakan untuk proyek lainnya. Satu lagi yang tidak kalah penting jika ingin membuat sebuah game yang powerful ya. Lebih menarik lagi kita masukin AI di situ. Ada AI programmer, dia bikin logik kecerdasan buatan. Nantinya ini bisa diimplementasikan misalnya ke musuhnya ya. Dan NPC atau non-playable karakter ini buat yang AI. Dari sisi programmer itu percabangannya, jika kita mau lihat role-role-nya lagi ya. Sekarang kita masuk ke artis. Artis, siapa yang nggak tahu artis ya? Kalau game nggak ada tampilannya, nggak ada asetnya juga gimana ya? Ada asetnya tapi nggak enak dilihat kan? Nggak menarik ya. Nah, di sini tugas artis ini membuat tampilan yang akan digerakkan ya atau diinteraksikan oleh programmer. Dari artis masuk aset, aset masuk ke programmer. Tampilannya ya bisa gambar 2D, 3D tergantung game yang akan kita buat. Di sini titik kuncinya adalah art gitu. Art yang bagus akan membuat pemain tertarik, baik dari style gambar, pemilihan warna yang eye-catching ya, ilustrasi karakter yang menarik, mungkin menggambarkan sebuah dunia yang indah, jadi pemain ingin lama-lama gitu di dalam dunia tersebut ya. Ada pembagiannya lagi. Yang pertama, di sini ada basic 2D artist. Ini Illustrator buat aset 2D untuk game seperti karakternya, UI-nya, dan tampilan lainnya agar game semakin menarik. Ada basic 3D artist. Bedanya softwarenya ini software 3D ya untuk membuat asetnya. Karakter, environment, objeknya juga dia buat. Ada art director. Maaf ini kelebihan art director itu secara teknis dia koordinator yang mengarahkan style. Ada style, ada warna, ada bentuk sesuai dengan arahan dari tim kreatif. Lalu konsep artis. Konsep artis di sini role-nya bertugas untuk membuat dan menyampaikan representasi dari desain, ide atau konsep sebelum dimasukkan ke dalam proses produksi. UI artist ini tugasnya membuat tampilan UI pada sebuah game seperti health bar, skill, tombol-tombol dan juga icon-icon. Sedangkan modeler di sini, modeler ini spesialisasi sebenarnya dari si 3D artist ya.
tugasnya mendesain dan buat model 3D. Biasanya dia untuk model karakter. Kita lanjut ke animator. Animator role-nya bertugas menggerakkan sebuah gambar agar menjadi sebuah animasi. Jadi biasanya terbagi sesuai platformnya. Jadi bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. 2D or 3D animator. Yang terakhir ada VFX artist atau visual effect artist. Dia tanggung jawabnya apa sih? Dia tanggung jawabnya membuat efek-efek yang dapat memperindah atau menambah kesan pada sebuah game. Game artist udah selesai, kita lanjutkan ke game designer. Game designer, hey, ini meramu apa ya? Meramu biar game itu jadi lebih interaktif. Dia caranya itu mendesain dengan cara mendesain gameplay. Gameplay itu apa sih? Jadi gameplay itu adalah pola yang ditetapkan melalui peraturan dalam hubungan antara pemain dengan permainan. Jadi gimana cara pemain menyelesaikan tantangan dalam sebuah game? Tidak hanya itu saja, tapi dia juga role-nya di sini menentukan leveling atau stage, tingkat kesulitan dalam sebuah gamenya gitu. Termasuk juga interface atau mekanisme komunikasi antara user dengan game. Jadi dia yang biasanya merumuskan konsep game dan memberikan ide gimana ya agar game tersebut menarik untuk dimainkan user gitu. Jadi posisi penting juga dalam sebuah game development adalah seorang game designer. Kalau programmer, artis udah punya spesialisasinya, game designer juga punya spesialisasinya tersendiri. Ada mechanic designer, ada UX designer, ada level designer, ada narrative, ada content designer. Yang pertama mechanic designer. Mechanic designer ini tugasnya bikin rule, bikin plot, bikin objektif, bikin challenge ya. Dan bagaimana si player akan berinteraksi dengan hal tersebut. Beda dengan UX designer, kalau di sini user experience designer lebih bertujuan untuk desain bagaimana ya cara user berinteraksi dengan gamenya gitu. Level designer ini tugasnya buat level, stage, misi dalam sebuah game. Ditambah dengan kehadiran narrative designer, di sini yang bikin dunia dalam sebuah game. Jadi ada ceritanya dia yang bikin, dan dia bikin alasan dari segi cerita untuk player melakukan aksi atau misi ya. Content designer ini tugasnya bikin konten, tapi konten di sini harus tetap simple dan efektif untuk user. Kita masuk ke ranah sound engineer.
sound. Udah jelas ya yang ngatur tentang musik, suara, efek ya. Coba kita bisa bayangkan game horror gak ada soundnya gimana gitu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, ini inti dalam sebuah game. Bahkan atmosfer yang tegang gitu kan, ruangan yang angker, bunyi pintu kret yang cuman kayak gitu kan. Di baliknya itu adalah seorang sound engineer. Ada juga game producer ya. Dia ada jembatan. Tiga tugasnya menjembatani komunikasi antar setiap role. Jadi kan setiap role itu kadang berbeda pola pikirnya, pola komunikasinya, sehingga di sini produser juga harus menjadi lead ya. Dia leader untuk timnya. Jadi dia yang jaga proses development ini tetap pada jalur tujuannya. Ada pembagiannya lagi ya. Kalau di game producer itu cuman sekilas itu saja deh. Selain role-role yang tadi, juga kita butuhkan role lain yang tidak kalah penting ya. Tidak kalah penting di sini ada product manager. Orang yang menentukan arahan game, jadi target marketnya, terus memastikan game yang dibuat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pemainnya. Juga ada quality assurance. Di sini memastikan dan mencoba game kita apa udah bebas dari bug ya, atau enggak gitu. Terus berfungsi sebagai mestinya sehingga siap game itu buat disebar ke halayak ramai. Semua udah ada tapi nggak ada marketingnya, gimana ya nanti monetisasinya. Nah, ada marketing jadi yang bertugas mempromosikan game sehingga target market memainkan game kita. Di sini juga ada writer, jadi yang bikin cerita menarik, dialog, plot, karakter untuk dimasukkan ke dalam game. Itu tentang game development team. Sekarang kita masuk ke game design. Timnya udah ada. Kita desain game. Terus apa sih sebenarnya game design itu? Gimana sih cara mendesain game? Mungkin ada yang tertarik gitu ya. Jadi kadang game dengan skala gede itu kan suka menginspirasi ya seorang untuk jadi belajar jadi game designer gitu. Di sini kita pelajari ya gamenya dalam skala yang lebih sederhana ya, jadi agar lebih dapat memahami gitu cara mendesain game. Game design itu proses dan aksi merancang aturan main secara bertahap yang menentukan terjadinya sebuah game. Jadi aturan mainnya ini bisa sangat sederhana
atau sangat kompleks. Tapi dia harus si aturannya ini tetap menyenangkan. Itulah game design, si aturan di sini dia tetap harus menyenangkan. Di sini bisa dilihat ya, game design sendiri itu ilmu yang menyatukan teknikal ya. Sini ada logika, ada matematika, ada sistem. Menyatukan teknikal dengan estetika, keindahan, perasaan, kenyamanan. Ditambah lagi dengan psikologi. Kenapa sih psikologi ada di sini? Jadi kan desain itu dibuat untuk memecahkan masalah ya, memudahkan orang lain ya. Semakin kamu memahami untuk siapa desain itu dibuat, berarti semakin kamu akan paham apa yang harus kamu buat. Nah, itu maksudnya. Masuk lagi ke game designer. So, tadi sudah ada merancang aturan main gitu kan. Jadi tanggung jawabnya mendesain aturan-aturan tadi jadi aturan main yang sederhana, yang mudah dimengerti, yang pastinya harus fun. Lalu apa sih yang harus ditentukan oleh seorang game designer? Di sini dia harus menentukan aktivitasnya, aktivitas dalam game. Harus menentukan tujuan, harus menentukan aturan, konflik, sama sistem. Jadi secara singkat, seorang game designer ini berperan penting dalam menentukan apa yang harus dilakukan dalam game. Gimana aktivitasnya, tujuannya apa yang harus dicapai pemain ya, batasan aturan yang harus ditaati pemain itu seperti apa, konfliknya yang terjadi, gimana kumpulan aktivitas atau sistemnya bisa saling memenuhi satu sama lain. Juga membangun pengalaman bermain. Atau di sini membangun user experience-nya. Sehingga yang diperlukan ya oleh seorang game designer itu, dia harus punya kemampuan dasar komunikasi yang paling penting ya, bekerja dalam tim, ada koordinasi. Pembuatan game memerlukan koordinasi yang kuat gitu. Jadi desainer di sini penting perannya agar tidak terjadi salah pengertian antara siapa sih programmer dan artis. Dan dia yang ngedengerin dan memahami input dari member lainnya, terutama menerima feedback terhadap pengerjaan gitu kan. Memprosesnya dengan menjadi sebuah desain yang lebih menarik. Kemampuan lainnya menulis ya. Komunikasinya harus lancar, tapi dia juga mampu mendokumentasikan seluruh desainnya dengan terstruktur ya. Laten agar seluruh desain yang dibuat dapat dipahami oleh tim. Tanpa harus mempertanyakan bagaimana sistem yang sudah didesain dapat bekerja. Jadi salah satu yang harus game designer kuasai adalah membuat game design dokumen atau GDD di sini ya.
game design dokumen. Kita bahas GDD-nya setelah ini. Selain menulis, apalagi ya, seorang game designer itu harus mampu berpikir kritis. Karena kan dia terus-menerus dapat feedback ya. Terus-menerus dapat feedback terhadap desain yang sudah dibuat gitu kan. Kita nerima atau nolak sebuah input secara mentah-mentah, nggak didasari alasan apapun kan nanti bawa dampak buruk dalam membuat keputusan desain. Jadi si desainer harus memutuskan sebuah desain itu dengan alasan yang masuk akal. Seperti mengapa karakter dapat melakukan suatu hal, mengapa ada sebuah mekanik ya yang terjadi harus didukung, karena hal itu membuat pemain fun. Jadi apabila saling berbenturan satu sama lain, maka kemampuan berpikir kritis harus sangat digunakan gitu untuk menghindari bentrokan tadi. Bentrokan desain ya. Lalu dia harus bisa observasi. Observasi di sini memiliki kemampuan mengamati. Mampu mengamati gimana sih sebuah sistem yang sudah dibuat dapat bekerja satu sama lain. Mampu mengamati mengapa sebuah mekanik dari game lain itu dapat membuat game itu fun. Mampu mengamati bagaimana game yang kita desain dimainkan untuk pemain lainnya. Jadi memerlukan kemampuan observasi yang kuat. Ditambah dengan kegigihan, karena kalau seluruh kemampuan di atas udah cukup, tapi game desainernya hare-hare gitu, tidak gigih gitu, bahkan tidak dapat mempertahankan kreativitasnya ya. Karena kadang game designer pemikirannya kan out of the box ya, anti mainstream. Nah, pemikirannya ini yang kadang berani ini di luar batas ya, kadang disambut dengan penolakan oleh banyak pihak, bahkan dari timnya sendiri gitu. Jadi selama sebagai game designer itu tidak memiliki kegigihan ya, dengan alasan yang tepat, maka seunik-uniknya desain itu kurang gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya gigih, unik, dan dia gigih, pasti hasilnya akan lebih menarik gitu. Lantas tugas yang lebih dalamnya lagi ya, tugas ini garis besarnya aja, seorang desainer itu apa, game designer itu apa. Tugasnya itu tergantung dari game apa yang mau dibuat, seberapa besar ukuran gamenya ya. Kalau mau dibagi lagi, tugasnya ada dia brainstorming ya, prototyping. Jadi dia lakukan riset awal, membuat prototype. Itu udah jadi pekerjaan sehari-hari dari seorang game designer. Dia mampu menemukan sebuah desain yang menarik dan mencobanya langsung hingga menemukan desain yang dapat digunakan. Balancing and refining di sini selain mengerjakan core dan activity sebuah game design, dia juga harus memastikan agar game ini tetap balance dan fun. Tugas lainnya juga deconstruct ya. Kelihatannya kayak main gitu, tapi sebenarnya ya main, tapi memang tugasnya gitu memainkan game sambil mempelajari berbagai unsur yang ada di dalamnya, mulai dari flow permainan, mekanik, intention game, sehingga si game designer itu dapat mengerti ya mengapa game itu dibuat, terus bisa ambil kesimpulan yang dapat digunakan untuk desain decision pada saat mendesain sebuah game.
Walau tadi ada marketing, tapi marketing tadi buat promosi ya. Nah, sedangkan market research ini adalah tugas dari seorang game designer. Dia meneliti marketnya. Apa sih di pasaran yang sedang diminati gitu. Melihat yang lagi viral apa ya, viralitas yang sedang merajalela. Juga memahami market ini sangat membantu sekali seorang game designer untuk menentukan keputusan desain yang sesuai dengan sasaran pasarnya. Itu tugas-tugas dari game designer. Nah, sampai di sini mari kita cek pemahaman kita. Jawablah bukan jawablah ya ini coba tentukan ini benar atau salah, lalu kalian catat sendiri di buku catatan ya. Benar atau salah? Yang pertama, game design itu proses menentukan aturan main sebuah permainan. Apa iya itu? Betul atau salah? Yang kedua, benar atau salah menentukan aktivitas dalam game adalah hal yang harus ditentukan oleh game designer. Pernyataan selanjutnya, kalian tentukan benar atau salah. Nomor 3, deconstruct adalah sebuah proses meneliti lebih dalam suatu game agar dapat ditiru oleh game designer. Agar dapat ditiru oleh game designer. Iya gitu. Yang keempat, dengan memahami market seorang game designer dapat mampu memilih untuk mendesain suatu fitur atau tidak dalam game yang sedang dibuat. Dicatat benar atau salah. Role-nya udah, tentang game design sekilas udah. Lalu kita akan bahas lagi KDLC ya. KDLC di sini adalah Game Development Life Cycle. Apakah itu apa ini ya? Jadi pembangunan nih sebuah game harus melewati tahapan yang jelas dan terstruktur. Kalau ada kesalahan dalam perencanaan dan pengembangan game bisa dapat mengakibatkan game tersebut bikin kualitasnya jadi buruk. Hasil penjualannya anjlok, tanggal rilisnya nggak jelas. Juga ini paling ditakutkan ya oleh developer itu memicu konflik di antara para stakeholder ya. Jadi ada perbedaan yang besar bangun game hanya untuk sekedar hobi atau sebagai profesi. Banyak faktor yang menyebabkan game itu gagal di pasaran ya. Antara lain pemilihan temanya, genrenya kurang disukai user, bikin cerita tapi terlalu dipaksain, atau di sisi teknis ada game mekanik ya, dan game mekaniknya tanggal rilis yang berubah-ubah gitu. Jadi membangun sebuah game itu memang bukan hal yang mudah gitu. Jangankan karakter baru yang belum dikenal gitu, karakter yang udah terkenal juga kalau tidak melewati proses pembangunan yang benar, udah punya fans besar gitu, tapi bisa jadi gagal gitu ya. Nah, di sini kita butuh pengetahuan tentang gimana sih siklus hidup pengembangan game itu sendiri ya. Di game development life cycle ini
Kita mulai dari tahap perencanaan, lalu masuk ke proses produksi, ke tahap launching, sampai dia ke perawatan pasca rilis. Ini secara garis besar. Lalu kalau kita nanya gimana sih model GDLC yang dikembangkan gitu. Jadi tiap studio game itu ya banyak gitu model GDLC yang dikembangkannya. Jadi nentuin sendiri model GDLC mana nih yang mau dipakai gitu ya. Kalau seperti Agate di sini, kalau Agate ya, dia punya produk development prosesnya itu ada creation, ada feasibility study, ada development sampai ke implementation. Jadi tiap game studio itu beda-beda. Jadi kalau buat tingkat selevelan Agate aja, dia di creationnya itu dia bikin ide dulu, lalu ke konsep detailing ya, buat siapa sih gamenya dibuat gitu, gimana bentuk gamenya, terus pitching, presentasi kepada stakeholder. Jantung operasi timnya di mana sih? Di feasibility study ya. Di market research dulu, dia riset target user, tren, selera pasarnya, konsep selectionnya, diukur budget ya, di quest preparation, timeline seperti apa, dan kick off di sini tahap dimana si timnya ini pertama kali berkumpul. Jadi mau bahas apa selama development. Di developmentnya nanti dipisah-pisah lagi, implementationnya juga dipisahin lagi. Jadi kalau aturan baku yang ada sih GDLC ya inilah garis besarnya sih seperti ini gitu. Ini lingkup GDLC. Kita masuk ke GDD ya, GDD. Tadi kan ada dokumentasi seperti apa sih GDD itu. Kenapa sih kita perlu GDD? Apa sih itu gitu. Jadi sebagai game designer ya, salah satu dari siklus tadi pengembangan gamenya itu dia harus nulis GDD. GDD di sini, GDD itu game design dokumen. Udah dengar pasti ya istilahnya. Di GDD itu kenapa sih kita perlu nulis GDD gitu? Ketika kita mikirin, saya punya ide gitu kan, lagi di mana gitu ya. Nah, terus kita lupa tuh sama ide itu gitu kan. Biar nggak lupa gimana caranya, kan dituliskan ya. Apalagi nanti diskusi, banyak rapat ya, ada isi tim, semua punya pemikiran sendiri, tanpa dicatat itu kita nggak akan punya dokumentasi ya, pusing. Aduh, kayak kemarin rapat itu masukannya apa ya gitu ya. Nah, kalau tidak didokumentasikan pasti nanti kita kan kesulitan sendiri gitu. Dengan GDD ini kita bisa menuangkan ide. Jadi nanti bikin gamenya juga lebih konsisten, karena panduan apapun itu yang
yang masukan atau udah disepakati dituangkan di dalam GDD sehingga tim nanti tidak akan kehilangan arah. Sehingga kalau ditanya apa jadinya GDD itu, jadi kegunaannya di sini ada dua ya. GDD itu ada memori dan komunikasi. Jadi dengan sederhana GDD itu adalah dokumentasi desain game. Dokumentasi desain game agar desain tetap konsisten dan tim dapat berkomunikasi mengenai game dengan panduan GDD ya. Siapa sih yang menggunakan GDD-nya? Siapa ya? Tadi sesuai pengertian GDD tadi apa? Kalau yang menggunakan pasti kan seluruh member di tim. Seluruh member di tim itu menggunakan GDD sebagai panduan pekerjaan game. Tapi kalau kita sebagai desainer misalnya, kita pakai GDD untuk mengutarakan desain kita secara terstruktur biar tim yang lain yang memiliki role yang seperti sudah disebutkan tadi, ada programmer, ada artis, ada project manager dan lainnya, itu bisa menggunakan GDD sebagai apa? Sebagai panduan bagaimana game yang akan mau dibuat. Lalu kapan kita mulai bikin GDD ini? Ya pasti dari awal harusnya ya, dari awal pengembangan. Jadi ini dokumennya hidup, nggak kaku, banyak versinya dari revisi sebelumnya, dari ide yang awal sampai diganti lagi itu semua kita tuangkan dalam GDD kan. Pengembangan dari awal hingga akhir pengembangan. Kapan tutup bukunya ya kalau gamenya sudah dirilis gitu. Setiap updatean kita tuliskan di GDD. Setiap ada updatean GDD versi 1, ini kita buka, kita perbarui lagi dengan data yang diperlukan gitu kan. Begitu seterusnya sampai tutup siklus pengembangannya. Nah, untuk proses pembuatan GDD dari awal sampai akhir, kita lihat ya prosesnya seperti apa. Seperti apa? Ngehang nih. Ya, proses pembuatan GDD. Yang pertama kita menentukan core experience. Di sini core experience ini sebelum kita desain ya. Sebelum kita desain apapun, desainernya harus menentukan pertanyaan yang paling dasar. Apa sih core experience yang ingin diberikan ke pemain? Core experience ini adalah pengalaman utama yang ingin pemain rasakan. Ini penting buat ditentukan agar desain selanjutnya dapat terus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Jadi core experience ini dapat jadi panduan untuk tim sehingga mengerti apa sih tujuan utama pemain ingin memainkan game gitu. Setelah menentukan core experience, core direction, kita masuk ke core direction. Di core direction ini ada arahan, menentukan arahan yang diinginkan untuk mencapai mencapai si core experience tadi. Temanya apa, ritme permainannya bagaimana sehingga
bisa nanti pemain nikmati gitu ya, atau hal unik yang didapatkan. Semuanya didefinisikan dalam keyword yang simple gitu, biar si tim itu bisa selalu kembali melihat bagian ini. Ada panduannya, jadi nggak keluar dari arahan yang sudah ditentukan gitu. Dengan menentukan core direction di sini, desainer memiliki pegangan kuat mengenai mau dibawa kemana nih si gamenya, mengenai arahan game akan dibawa kemana gitu. Jadi timnya juga punya panduan mengenai apa yang harus dikerjakan menurut siklus pengembangannya. Yang selanjutnya di sini juga desainernya harus menentukan target marketnya. Target market di sini berarti kita nentuin siapa sih yang mau mainin game kita gitu. Tentuinnya detail ya. Detail tuh berarti siapa. Kita jelasin gender pemainnya, umur pemainnya, pekerjaan pemainnya, bahkan keseharian yang dilakukan pemain, dan status ya, statusnya tuh single ya, jomblo, atau yang udah nikah ya. Nah, semakin detail ini semakin bagus. Jadi lebih bagus lagi kalau kita bisa ngedefinisiin jadwal keseharian pemain, bahkan dari bangun tidur ya hingga si pemainnya tidur, biar target marketnya lebih detail ya. Misal kalau di Super Mario target marketnya pria wanita usianya 5-30 tahun yang kesehariannya sibuk bekerja atau sekolah misalnya, ingin relaksasi diri dengan memainkan game ini. Pemain yang juga sudah berkeluarga juga bisa, yang punya ingin memainkan sesuatu gitu ya, yang bisa dimainkan bersama, baik kompetitif ataupun enggak gitu, bisa masuk di game ini. Misal kalau di game Super Mario misalnya ya. Nah, kenapa sih harus tentukan target market? Karena kita kan mau tahu ini jenis konten yang kita nanti mau sajikan gitu ke pemain itu sesuai nggak sih dengan keinginan mereka gitu. Nggak mungkin kan kita bikin game kekerasan gitu ya, tembak-tembakan sadis gitu buat perempuan, kayaknya mah ya target gendernya tuh bukan wanita gitu. Nah, di sini contoh dari target market atau pasang-pasangan baju gitu ya, target marketnya laki-laki kan, lucu gitunya. Nah, udah core direction, terus masuk ke menentukan keyword dan pitch. Keyword dan pitch ini buat apa? Menentukan kata kunci ya, kata kunci untuk mendesain game. Jadi tentukan keyword dan pitch ini membantu desainer saat diskusiin desain game dengan timnya waktu melakukan brainstorming. Jadi di keyword ini kata kunci penting yang terkait dengan pengembangan game kalian. Bisa dari mana sih, hal-hal apa gitu yang jadiin keyword ini ya? Bisa dari estetikanya gimana, mekaniknya gimana, audio atau hal yang ada di luar game. Keyword description, jadi misalnya puzzle adventure gitu, minimum penalty, it's a small world gitu, bright cartoon world, seperti itu. Jadi nah di keyword ini harus punya penjelasan ya, atau alasan yang berkaitan dengan arahan pengembangan gamenya. Keywordnya misalnya puzzle adventure gitu ya, Super Mario puzzle adventure, berarti mekanik yang mereward pemain untuk menjelajahi dan menyelesaikan puzzle ya, puzzle di level selama pemain memainkan level. Terus keywordnya misalnya minimum penalty, berarti pemain diberanikan untuk melakukan berbagai macam hal dan
meminimalisir penalti untuk tindakan yang di luar tujuan level. Bedanya sama pitch apa? Kalau pitch kita ngejelasin game secara singkat terus bikin orang awam tertarik gitu ya. Anggap aja pitch ini kayak iklan tapi buat game yang dibuat gitu. Bebas, nggak ada bakunya, mau bahasanya bebas mau formal. Jadi selama pitch-nya itu dibuat dengan jelas ya, mencakup semua game yang dapat dilakukan, pitch ini usahakan hanya satu paragraf. Jadi penting, jadi kalau kita jelasin nggak kemana-mana, yang memang itu satu paragraf bisa menggambarkan, mendeskripsikan game kita. Kalau misalnya kita belum bisa menjelaskan game kita secara singkat, itu berarti kita belum benar-benar paham dengan apa yang kita buat. Contoh kalau di Super Mario, apa main bersama Mario dan Cappy dalam petualangannya mengelilingi dunia untuk menyelamatkan Princess Peach dari cengkraman Bowser yang memaksa menikahinya dalam petualangan 3D ini. Misalnya itu satu paragraf ya. Rangkai-rangkai kata. Atau bersama Cappy kamu bisa mengambil alih badan musuhmu dan bermain menjadi musuh dan seluruh kemampuan musuhmu di lebih dari 16 kerajaan. Mengumpulkan koin bulan untuk membeli kostum cindera mata dan perbaiki kapal terbang misalnya, kayak gitu. Itu contoh dari pitch. Jadi ada keyword, ada pitch-nya. Lalu kita masuk ke design principle. Desain prinsipal ini adalah pondasi dasar yang menentukan desain. Desainnya harus dibuat selama proses desain. Jadi ya, pondasi dasar untuk penentuan desain yang harus dibuat selama proses desain. Sebagai desainer, kita harus bisa menentukan desain prinsipal yang sesuai. Di sini desainer harus mempertimbangkan untuk tetap mengatur desain prinsipal sesederhana mungkin dan benar-benar ya menjadikan panduan utama dalam mendesain game. Lalu masuk ke core loop. Core loop ini runtut aktivitas pemain yang dilakukan dalam sesi permainan. Jadi runtut ini bisa digambarkan dalam sebuah chart ya. Bisa chart terus memiliki urutan aktivitas awal bermain sampai ke akhir. Core loop ini dinamain loop karena selalu mengitari aktivitas pemain. Setiap aktivitas yang tercantum di core loop ini memiliki motivasi yang kuat untuk membuat pemain melanjutkan aktivitas berikutnya gitu. Jadi core loop yang baik itu yang seperti apa sih? Core loop yang baik itu yang tidak putus dan bisa dilewati sendiri. Contoh core loop ini ada flow, dia bertarung, dapat uang, upgrade diri gitu kan. Kalau upgrade diri apabila si core loop ini kita kan nggak mau ya sebagai desainer core loopnya itu dirusak oleh pemain gitu kan. Contoh core loop nih, buka level baru gitu kan, dijelajahi levelnya, terus kumpulkan mau badge atau item lain gitu ya. Itu contoh yang simpel gitu. Jadi di kasus nyatanya itu si desainer itu harus dapat dekonstruk lebih dalam core loop agar konten core loopnya bisa dimengerti oleh timnya gitu.
gimana caranya si pemain itu buka level baru gitu, apa yang akan dijelajahi di level di situ gitu ya, bagaimana pemain itu bisa mengumpulkan item dan lain sebagainya, namanya di core loop, menentukan core loop. Terakhir ini proses GDD ini desainernya harus bisa menentukan mekanik ya, mekanik dari game. Jadi set atau rules ya, ini set atau rule ini jadi tulang punggung kalau di sebuah game. Jadi mekanik ini menentukan cara bermain game secara general. Tentuin aturan mainnya di dalam game, misalnya kalau ada 3 blok yang sama di deretan itu bakal hilang gitu ya. Atau di permainan batu kertas gunting, aturannya apa? Kalau batu itu ngalahin gunting. Nah, di situ ada mekaniknya. Apabila desainer sudah menentukan banyak mekanik, baru kumpulan mekanik itu disebut sebagai sistem. Harusnya mekanik yang baik itu tidak rumit gitu. Memperbanyak mekanik sendiri ini nggak akan bantu desainer untuk menyelesaikan banyak masalah. Jadi makanya ada baiknya untuk mempelajari mekanik yang sudah dibuat agar dapat menyelesaikan masalah dengan tidak merusak desain prinsipal. Contoh kalau di game Mario, itu Mario-nya cuma bisa masuk ke merasuki musuh ya. Merasuki musuh yang tidak pakai topi kan. Apabila Mario melempar si topi pada musuh yang menggunakan topi, maka topi Mario akan tertapis dan topi kembali ke Mario. Nah, contohnya itu. Nah, di sini tadi cuman topi ya, satu sistem mekanik topi aja kayak begitu ya. Ternyata dalamnya kompleks ya, tapi jangan mematahkan semangat. Mungkin ada dari teman-teman yang mau berminat bikin game gitu, memulai startup bikin game, dijalani aja semampunya dulu gitu ya. Nanti juga pada akhirnya ketika kita menghadapi sebuah tantangan yang aduh susahnya di sini, nah ya nggak apa-apa gitu. Jadi semakin kaya pengalaman, jatuh bangunnya di situ, insya Allah ya bisa semakin banyak celah yang dipelajari agar membuat atau membangun game di lain waktu lebih terarah, lebih efektif, lebih efisien, dan ya alhamdulillah bisa dimonetisasi gitu ya nantinya. Oke, untuk materinya sampai sini dulu, nanti dilanjutin lagi masih di GDD ya. Kalau bisa dicatat apa yang sudah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah nih udah semakin maju materinya. Ditunggu video lanjutannya. Oke.